Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari yang begitu cerah ini, suasana yang begitu mendukung, nampak semakin sempurna nikmat Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada kita. Nikmat yang paling berharga, nikmat iman dan nikmat Islam. Yang ternyata dua nikmat ini menjadi kunci untuk bisa masuk ke dalam surga. Dan ternyata iman dan Islam sudah ada pada diri kita. Berarti kita berpotensi untuk bisa masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Tinggal berikutnya, sering kita mengevaluasi kunci itu, sering kita perhatikan, jangan sampai kunci iman dan Islam kita rusak, melenceng jauh dari yang sudah diaturkan oleh Allah dan Rasulnya. Dengan iman dan Islam kita mampu melewati 1 bulan Ramadan dengan berpuasa, menahan diri dari makan dan minum. Dan nikmat lain yang tidak kalah pentingnya, sekarang kita diberikan kesehatan di saat saudara-saudara kita terbaring di rumah sakit, di tempat-tempat yang lain yang diuji oleh Allah tidak bisa berkumpul dengan kita. Nikmat sehat, Allahu Akbar, luar biasa, manfaatkan dengan amal soleh. Nikmat keamanan, bisa beribadah dengan tenang. Kita lihat bagaimana saudara-saudara kita di Palestina. Beberapa hari kemarin mereka diusik keamanannya hanya untuk beribadah kepada Allah, untuk membaca Al-Quran, dibranding, diperangi, ditembaki. Dan ini nyata. Ini tidak terjadi hanya di Palestina, tapi banyak di belahan negeri sana mereka diuji oleh Allah dengan tidak adanya keamanan. Dan alhamdulillah Indonesia dengan beberapa kekurangannya telah Allah jaga dengan keamanan sehingga kita nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah kita di pagi hari ini adalah tentang pengaruh baik dari bulan Ramadan dan bagaimana kiat untuk mempertahankannya. Sangat banyak pengaruh-pengaruh baik, manfaat dari bulan Ramadan. Namun di kesempatan ini akan kita ambil satu. Kita merasakan dengan sebulan kita berRamadan, kita isi dengan berpuasa, kita isi dengan qiyamul lail, dengan membaca Al-Quran, dengan bersedekah, infak, dan amal-amal saleh yang lainnya. Melihat indikasi-indikasi ini sangat kuat
bahwa Allah ingin mengarahkan kita menjadi walinya, wali Allah Subhanahu wa taala. Terasa sekali kita sedang digiring oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi walinya. Dan ini kita bisa lihat dalam surat Yunus ayat 62 sampai 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak memiliki rasa takut, tidak takut apa yang akan dihadapinya di masa yang akan datang. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih atas apa yang telah mereka tinggalkan. Ketika misalnya dia meninggal dunia, tidak sedih akan meninggalkan anak cucunya, karena percaya atas penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah wali Allah Subhanahu wa taala, tidak takut apa yang akan dihadapinya di masa depan. Tidak ada istilah baginya madesu, masa depan suram. Enggak ada. Waduh, pandemi bahaya ini. Waduh, di sana kok ada eksodus besar-besaran dari sebuah warga dari negeri antah berantah misalnya datang ke negeri kita. Wah, kayaknya akan mengambil lapangan kerja ini. Kayaknya akan menguasai negeri kita. Kayaknya, kaya dan kayanya. Ini sebuah ketakutan yang muncul. Maka seorang wali Allah la khaufun, tidak akan takut atas apa yang akan terjadi di masa depannya, karena percaya bahwa takdir manusia sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum dunia dan isinya diciptakan. Di sini Allah telah membuat takdir buat manusia. Jadi lalu berjalan setahun, 2 tahun, sampai 50.000 tahun, barulah diciptakan langit dan bumi. Kemudian Nabi Adam dan sampai ke kita. Maka takdir kita, apa yang akan terjadi sudah ada. Maka jangan takut, apa yang akan terjadi sudah Allah takdirkan. Dan indahnya urusan kaum muslimin, semuanya adalah baik. Ketika dia menemukan kesusahan, mendapatkan kabar buruk mengenai dirinya, saudaranya, dia bersabar dan itu baik. Ketika mendapatkan kabar baik, mendapatkan sesuatu yang baik, dia bersyukur dan ini adalah kebaikan. Inilah wali Allah Subhanahu wa taala. Tentang definisi ulama ini, tentang definisi wali ini, banyak para ulama memudahkan kepada kita apa artinya. Dilihat dari ayat berikutnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika wal fawzul azim. Ternyata wali Allah hanya yang memenuhi 2 syarat saja. Alladzina amanu, yaitu orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Mereka dapat kabar gembira di dunia dan di akhirat. Janji Allah tidak meleset, yaitu mereka mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan yang sangat agung. Allahu Akbar. Wali Allah bisa kita capai, bisa kita raih dengan iman dan takwa. Iman maknanya kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla, mengimani apa yang Allah firmankan, apa yang Allah atur. Bertakwa berarti menjalankan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Dan ternyata itu terkumpul di bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang tadinya kita tunggu-tunggu tapi sekarang sudah meninggalkan kita. Terasa sekali di bulan Ramadan bagaimana seorang muslim menjadi orang yang bertakwa, harus mengerjakan amal soleh. Maka disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, siapa yang beramal soleh akan dilipat gandakan. Bertakwa berarti meninggalkan kemaksiatan dan dosa, diikat syaitannya. Supaya apa? Supaya kita tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka akan jadi sempurna ketakwaan kita ketika betul-betul memperhatikan ini. Berarti kita semua
yang beriman dan bertakwa berpotensi menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Wali artinya dekat dengan Allah. Allah nyatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Al-Bukhari, siapa yang memusuhi waliku maka akan aku perangi. Waliku adalah yang mengerjakan amal yang wajib dan mengerjakan amalan yang sunnah. Aku yang akan menjadi pembimbingnya ketika dia berbicara, ketika dia mendengarkan, ketika dia melihat, ketika menggerakkan tangannya, ketika menggerakkan kakinya, Allah bimbing. Itu wali Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meminta, ketika dia memohon, akan aku kabulkan. Ini keutamaan seorang wali. Kalau ada di antara kita wali Allah Azza wa Jalla, kemudian sahabatnya menyakiti dia, dia akan menjadi musuh Allah Azza wa Jalla, akan Allah perangi. Maka berhati-hatilah kalau kita menyakiti seorang muslim, khawatir dia di mata Allah wali. Maknanya dekat dengan Allah dan Allah akan sayang. Kewalian itu berupa ekses, akibat atau hadiah. Kita tidak mencari itunya, kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan, beriman dan bertakwa. Dan tingkat kewalian berbeda dan bertingkat-tingkat, sebagaimana juga peningkatan atau adanya perbedaan iman yang bisa bertambah dan bisa berkurang. Wali Allah yang paling utama adalah para nabi, al-anbiya. Berikutnya ulul azmi, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari ulul azmi yang 5 ini, yang paling utama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi. Inilah wali yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Apalagi Nabi kita yang menjadi sandaran kita dalam berislam. Maka jadikanlah beliau sebagai panutan dalam berislam dan beriman. Maka para sahabat ketika mereka dekat dengan Nabi Muhammad SAW, ketika mereka cinta kepada nabinya, para sahabat pun adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang akan dibela oleh Allah, akan diberikan karomah, kemuliaan yang tidak bisa dipelajari. Nabi-nabi karomatnya luar biasa yang kita kenal dengan mukjizat, diberikan oleh Allah dalam keadaan terdesak, betul-betul murni dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam, tongkatnya ketika dilempar, diperintah oleh Allah ternyata menjadi ular besar. Apakah ketika Nabi Musa alaihissalam nyantai duduk dengan para sahabatnya lalu iseng lempar tongkat, misalnya jadi ular, enggak ya? Enggak. Tongkatnya bisa membelah lautan, itu pun atas perintah Allah Azza wa Jalla dalam keadaan terdesak. Tapi dalam keadaan nyantai mencoba melempar, tidak memunculkan karomat atau mukjizat. Ini murni bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dalam hari-hari ini ada orang-orang yang mampu sebagai wali, yang mampu memunculkan keluar biasaannya tanpa keadaan mendesak, tanpa diserang oleh musuh Allah Azza wa Jalla, kita tidak tahu apakah dia wali Allah ataukah wali asyaiton. Hadirin dan hadirat kaum muslimin, jamaah sidang Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang wali untuk menyempurnakan keimanan dan kewaliannya harus betul-betul cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bagaimana penerapan cintanya? Dalam surat Al-Imran ayat 11 Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan oleh Muhammad kepada mereka, kalau kalian betul-betul merasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Para sahabatlah yang segera menerima seruan ini. Cinta mereka kepada Allah Azza wa Jalla tidak diragukan. Mereka siap mengikuti petuah, petunjuk, anjuran, instruksi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka generasi yang telah membuktikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Maka sekarang ketika kita ingin menjadi wali, dekat dengan Allah, jaminan surga, ikuti bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum berislam dengan cara betul-betul meniru junjungannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ingin menjadi wali beneran, semakin taat kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan bersembunyi di gua, bersembunyi di lautan, bersembunyi di hutan-hutan, tidak makan, tidak minum, tidak sholat, tidak mandi, tidak segalanya. Keluar rambutnya acak-acakan, badannya luar biasa wangi, sayalah wali. Maka ada orang-orang yang ketawa-tawa sendiri tanpa baju, wah ini wali ini wali majdub nih. Allahu Akbar ya. Subhanallah, ini tentu pernyataan yang sangat jauh dari apa yang didefinisikan untuk wali. Kaum muslimin sedang Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaum muslimin sekarang sudah berhasil melewati Ramadan dengan banyak amal soleh, berarti dengan sendirinya kaum muslim di Indonesia ini adalah kumpulan para wali, walaupun dengan tingkatan-tingkatan yang berbeda keimanan dan ketakwaannya. Dan tentu ini akan memunculkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-A'raf ayat 96. Kalau seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, iman dan takwa lagi. Definisi wali. Kalau sebuah negeri beriman dan bertakwa, pasti akan kami bukakan keberkahan, kesejahteraan dari langit dan dari bumi. Namun ketika mereka berdusta, maka akan kami azab atas apa yang telah mereka perbuat. Ketika berdusta, mendustakan ayat-ayat Al-Quran, berdusta kepada umatnya tentang berislam, mendakwakan kepada umat bahwa beginilah Islam, tapi ternyata bukan dari Muhammad SAW, telah berdusta. Sangat-sangat menjanjikan negeri Indonesia ini dan negeri-negeri Islam aman dari penjajahan, mendapatkan keberkahan ketika dijaga iman, Islam dan ketakwaannya. Karena Allah telah menjanjikan dalam surat ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, 11 bulan akan kita hadapi di luar Ramadan, yang kita berharap amal soleh di Ramadan ini akan mewarnai bulan-bulan berikutnya, sehingga keberkahan Allah Subhanahu wa taala akan terus turun. Dengan begitu harus kita pelajari juga apa hal-hal yang bisa mengotori, yang bisa membatalkan keimanan dan ketakwaan ini. Pertama, yang akan menghilangkan keberkahan, yang akan menghilangkan kewalian, artinya kecintaan Allah kepada kita, adalah kufur dan kesyirikan. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa mal lidh-dhalimin min ansar. Al-Maidah ayat 72. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, Allah telah mengharamkan surga baginya dan tempatnya adalah api neraka, dan tidak akan mendapatkan pertolongan bagi orang-orang yang zalim. Kekufuran dan kesyirikan penyebab utama hilangnya keberkahan. Ketika kaum muslimin sepakat menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa, berharap turunnya keberkahan, dan ada yang melakukan kesyirikan, ini bahaya. Harus diingatkan dan
mengingatkan adalah bentuk mengingkari kemungkaran yang terbesar. Kita alhamdulillah dengan nikmat sunnah bisa mengingatkan umat mengingkari kemungkaran, hal yang paling tinggi, kesyirikan dan kekufuran. Di beberapa tempat kajian, kesyirikan dan kekufuran menjadi tema utama karena ini yang berbahaya, menghilangkan keberkahan Allah Azza wa Jalla. Dan tidak sedikit beberapa kalangan muslimin mengaku telah melakukan kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar, tapi yang terbesarnya kesyirikan tidak diingkari, maka keberkahan Allah pun akan terhalang. Kemudian yang kedua adalah kesombongan. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Kesombongan, menolak kebenaran dan meremehkan. Ini sifat iblis laknatullah alaihi, yang ternyata menyeret dia masuk ke dalam api neraka kekal selama-lamanya. Kesombongan, enggak mau menerima kebenaran. Alah, siapa kamu? Apa hebatnya kamu? Sombong akan merusak kebersihan dan kejernihan hati kita. Kemudian yang ketiga, maksiat dan dosa. Melakukan dosa dan kemaksiatan ini pun akan menggerogoti iman dan takwa kita, sehingga kewalian seseorang, kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla pun juga akan berkurang, dan kekhawatiran kita akan mengundang azab Allah Azza wa Jalla, dan otomatis akan mengurangi keberkahan Allah tabaraka ta'ala. Berikutnya adalah hasad, dengki atas nikmat sahabatnya. Kemudian yang kelima adalah permusuhan. Innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka faslihu, damaikanlah atau berdamailah diri kalian dengan saudaranya. Jangan gontok-gontokan, jangan sering ribut. Hanya perbedaan partai politik ribut, perbedaan pandangan ribut, perbedaan sedikit ribut, memunculkan permusuhan. Dan ini harus menjadi perhatian buat kita semuanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, ada satu hadis dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu yang menyitir sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permisalan orang yang melakukan pengingkaran dan orang yang terjerumus dalam kemungkaran seperti orang-orang yang mengundi yang berada dalam satu kapal. Ada yang mendapatkan giliran duduk di atas dan ada yang mendapatkan giliran duduk di bawah. Maka orang-orang yang di bawah ketika mereka membutuhkan air, maka mereka harus naik dan melewati orang-orang. Maka mereka berpikir, biar gampang, gak usah capek naik ke atas, yuk kita bolongin kapalnya, gampang ngambil airnya. Kalau seandainya orang yang di atas mendiamkan saudaranya, membolongi kapal itu, maka semuanya akan tenggelam. Inilah gambaran kaum muslimin saat ini. Terus saling mengingatkan. Ketika ada saudaranya membolongi kapal, ingatkan. Nanti semuanya akan tenggelam. Ketika sahabatnya melakukan kesyirikan, ingatkan ini adalah kesyirikan, bukan menuduh kamu syirik, tidak. Bahwa perbuatan ini adalah kesyirikan, perbuatan ini adalah kebidahan, ini adalah kemaksiatan. Tidak diingatkan, semuanya akan terjerumus, tenggelam. Maka apa yang menjadi murka Allah, sebagaimana yang diberikan ke umat-umat yang terdahulu, khawatir kita juga akan diberikan kepada kita semuanya. Semoga ini tidak terjadi. Terus saling mengingatkan, amar ma'ruf nahi mungkar, terutama pada hal-hal yang paling nomor satu. Kemudian yang berikutnya menjadi prioritas utama dalam menciptakan kondisi masyarakat yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga amal soleh kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagai bentuk ketakwaan juga,
setelah Ramadan ini ada peluang 6 hari di bulan Syawal untuk kita isi dengan puasa sunnah. Man shoma ramadhana summa atba'u sittan min Syawal kana kasyamid dahri. Siapa yang berpuasa 1 Ramadan penuh kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun. Ketika kita mampu melakukan itu, semoga kita masuk keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, keumuman istinbat para ulama, inna min alamati qabulil hasanah al hasanatu ba'daha. Di antara tanda diterimanya kebaikan adalah kebaikan-kebaikan yang mudah kita lakukan berikutnya. Semoga dengan Ramadan yang kita lewati, kita semakin bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Marilah kita tutup khutbah Idul Fitri dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan bersalawat ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril muslimina fi biladina Indonesia. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih wulata amrina. Allahumma aslih wulata amrina wa faqihhum fid dini fahman sahihan fahman ala manhajis salaf. Allahumma dammir mazik khutata syiah wa khutata asyu'iyyin wa khutata al-yahud wan nasara wa khutata mubghidi sunnah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallama taslima wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, masya Allah. Tadi itu dipakai lagi. Ini. Maragulan khususnya.